Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo menyebut ada unsur pidana atas kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung pada 22 Agustus yang lalu. Siapakah pihak yang harus bertanggung jawab soal kebakaran gedung yang juga berstatus cagar budaya tersebut? Kita langsung bahas bersama Wakil Ketua Komisi Hukum Komisi 3 DPR Republik Indonesia dari fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni. Selamat malam, Pak Sahroni. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Saya akan sapa lebih dulu Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Pak Barita, selamat malam. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Barita. Ada pula analis intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta. Selamat malam, Bung Stanislaus. Selamat malam, Mbak. Saya panggilnya Bung Stanis ya? Iya, silakan. Oke, siap. Kita masih menunggu hubungan kembali dengan Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem karena tampaknya tadi ada gangguan. Tapi saya ingin ke Pak Barita Simanjuntak lebih dulu. Pak Barita, apa respons Anda ketika Anda mendengar langsung dari Kabareskrim bahwa ada unsur pidana dalam kebakaran Gedung Kejaksaan Agung 22 Agustus lalu? Ya, Sofi, yang pertama ini adalah simpulan penyelidikan. Dan memang begitulah hakikatnya proses hukum. Penyelidikan menyimpulkan ada peristiwa pidana. Dengan adanya peristiwa pidana, maka meningkat ke penyidikan dalam artian penyidikan berjalan untuk membuat terang masalah ini, serta menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya peristiwa pidana itu. Saya kira selanjutnya adalah menetapkan tersangka. Inilah yang kita tunggu, langkah dari Mabes Polri agar terang masalah ini juga dapat diketahui publik sehingga bisa membantu menjelaskan apa sebab terjadinya kebakaran serta siapa yang bertanggung jawab termasuk penetapan tersangka oleh Mabes Polri dalam proses penyidikan yang sementara sedang berlangsung, Mbak Sofi. Tapi kalau kemudian ada beberapa benda-benda yang memang mudah terbakar di lokasi Gedung Kejaksaan Agung, Anda membacanya seperti apa, Pak Barita? Ya, karena berdasarkan penjelasan dari Kabareskrim kemarin, memang ada proses renovasi, kan begitu fakta-faktanya. Nah, fakta-fakta inilah tentu menjadi bagian dari proses penyelidikan, sehingga ditemukan simpulan ada peristiwa pidana. Langkah selanjutnya proses penyidikan itu adalah untuk membuat terang duduk masalahnya ini, kemudian menetapkan tersangka. Bahwa ada bukti-bukti, ada pemeriksaan saksi-saksi 131 orang. Kemudian ada pemeriksaan apakah office boy, security, lalu pegawai kejaksaan. Saya kira ini juga adalah bagian dari proses penyelidikan yang sekarang sudah masuk ke penyidikan untuk menentukan langkah selanjutnya penetapan tersangka. Baik. Begitu, Sob. Baik, saya akan coba kembali menyapa Pak Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR. Selamat malam. Malam, selamat malam. Akhirnya bisa terhubung juga. Pak Sahroni, pertanyaan yang sama dengan Pak Barita. Apa respons Anda, apa reaksi Anda ketika pertama kali mendengar dari Kabareskrim bahwa ada unsur pidana dalam kebakaran Gedung Kejaksaan Agung? Kalau saya sih pada awal sebelum Bareskrim menyampaikan ada tindak pidana, saya sudah katakan dalam hati bahwa ini ada niatan untuk memporak-porandakan lembaga yang hebat ini. Kenapa? Karena kebakarannya agak aneh. Anehnya dalam melihat di video pada sisi yang awal dari kiri, dari tengah ke kanan, itu rentetannya seperti kayak parkir mobil dia. Kalau nabrak satu, nabrak beruntun dari kanan. Domino begitu ya? Ya. Nah herannya jam 12:30 itu kebakaran yang kanan itu udah mati sebenarnya. Muncul lagi 1:30 di sisi kiri sampai habis ke sebelah kiri gedung. Agak aneh, tapi itulah yang kejadian. Tapi nggak bisa menerka-nerka. Tapi Pak Kabareskrim menyampaikan itu kemarin. Ada tindak pidana, ada botol, ada minyak solar kalau nggak salah saya dengar kemarin. Tapi Pak Kabareskrim dan Kejaksaan
Jangan buru-buru menetapkan tersangka. Karena? Dikemas dulu dalam artian secara umum, secara besar, agar penyelidikan dan penyidikan ini sempurna, bahwa ada agenda besar yang dilakukan oleh pihak luar yang akan melakukan tindak pidana yang kiranya juga ada kasus besar di dalam. Bung Saroni, tapi dari Komisi Kejaksaan Pak Barita sempat bilang bahwa seharusnya cepat-cepat saja kalau ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nggak bisa juga Pak Barita mengatakan cepat-cepat, karena pelan-pelan saja. Buru-buru nanti hanya cuma 1-2 nama yang muncul. Kita pengen terkuak sampai ke dalam-dalamnya siapa pelaku utama yang melakukan tindak pidana di kejaksaan ini. Tapi tadi Anda sempat menyatakan ada niat untuk memporak-porandakan lembaga penegakan hukum yang satu ini. Menurut Anda siapa sih yang punya niat ini? Yang pasti niatan pihak yang berlawanan dengan pada proses penegakan hukum yang ada saat sekarang. Kita nggak bisa, saya terutama nggak bisa menyatakan ada kasus hukum besar dari macam-macam kasus yang ada di kejaksaan. Kan tidak hanya satu kasus kejaksaan yang saat ini sedang dilakukan dalam prosesnya. Banyak kasus. Kita nggak bisa menerka-nerka pada satu kasus, tapi ini membuat satu kekuatan, soliditas lembaga penegakan hukum baik kejaksaan atau Polri untuk bersatu memberantas mafia-mafia yang melawan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke. Pak Barita, ada perbedaan, ada persamaan pernyataan, ada perbedaan dengan Pak Ahmad Saroni. Apa tanggapan Anda? Ya, saya kira ini adalah bagian dari proses yang harus dibuktikan melalui penyidikan oleh Polri. Karena Polri yang paling kompeten untuk memberikan jawaban terhadap adanya dugaan atau opini yang berkembang. Itu sebabnya sejak awal kita minta agar proses ini ditangani Polri secara komprehensif, objektif, dan berjalan secara transparan. Oke. Nah, apa yang menjadi penyebab kebakaran ini, saya kira sudah ditentukan dengan adanya peristiwa pidana. Nah, kan tinggal satu langkah lagi menentukan siapa yang bertanggung jawab atau tersangkanya. Karena pasalnya sudah ditentukan pasal 187 KUHP dan atau pasal 188 dan atau KUHP. Berarti ada 2 hal di sana. Ada dugaan kesengajaan dan ada dalam pasal 188 KUHP ada dugaan kelalaian atau kelupaan. Dari sinilah bisa berangkat untuk menentukan tersangka itu sehingga terang masalahnya apakah ini ada kaitan dengan hal-hal yang diduga oleh publik atau memang itu hanya sekadar peristiwa yang tadi disebutkan dan kemarin oleh Mabes Polri. Oke. Begitu, Sophie. Bung Stanis, kalau Anda melihat rentetan proses dari kebakaran dan juga kemudian penyelidikan, tadinya dianggap bahwa ada korsleting, tapi nyatanya Kabarreskrim menyatakan ada tindak pidana di balik kebakaran. Menurut Anda, apakah ini jadi semacam indikasi bahwa memang ada sabotase? Ya, sejak pertama kejadian saya sudah menduga ini bukan karena korsleting atau bukan karena sesuatu yang non manusia, misalnya bencana alam, petir dan lain-lain. Keyakinan Anda apa dasarnya? Ya, dari jenis kebakarannya yang sangat cepat, kemudian dari harinya, hari itu dilakukan pada hari non kerja, kemudian pada waktu orang-orang yang tidak berada di kantor, kemudian api melambat sangat cepat, itu ada indikasi-indikasi ini bukan konsleting biasa. Karena kalau konsleting biasa itu harusnya bisa padam dengan alat pencegahan kebakaran seperti sprinkler, kemudian ada smoke detector, ada fire detector, itu harusnya bisa berjalan. Kalau kebakaran-kebakaran kecil yang karena hubungan arus pendek itu harusnya bisa dipadamkan dan bisa dicegah. Nah, ini kebakaran bisa terjadi dengan cepat seperti itu, kemudian timingnya juga menurut saya tepat seperti dugaan saya ini ada suatu cipta kondisi yang mengakibatkan bahwa gedung ini harus terbakar. Oke, tadi kalau Pak Ahmad Saroni bilang ada niat, kalau Anda menggunakan frasa cipta kondisi, kira-kira kalau dari Anda siapa sih yang berkepentingan untuk menciptakan kondisi ini? Ya, orang yang sedang memusuhi pihak lain, tentu karena dia memang sedang berperkara atau sedang ada peristiwa atau yang membuat dia akan berhadapan. Dia akan terganggu. Nah,
Makanya kalau dalam istilah saya ini ada semacam sabotase. Sabotase itu dilakukan ada banyak tujuan. Pertama adalah untuk merusak sistem, kemudian atau mengganggu sistem, atau untuk mengirimkan pesan, atau ketiga-tiganya. Jadi dia melakukan seperti itu untuk mengganggu sistem, merusak, kemudian atau untuk melemparkan pesan. Nah, masalahnya yang namanya sabotase itu kan dilakukan dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita lihat dari luar kan kelihatan orang misalnya unjuk rasa, kemudian dia melempar bom molotov, itu kan dari luar kelihatan kan. Tapi di dalam peristiwa itu kan tidak ada. Ini masih dugaan karena nanti yang berhak untuk menyatakan siapa itu Polri. Kita harus menghargai Polri. Tapi dugaan saya adalah ini memang suatu cipta kondisi yang dilakukan dan tentu karena kebakarannya dari dalam, dari lantai 6, ini dari dalam, dilakukan dari dalam. Nah, siapa orangnya? Polri yang akan mencari. Teknisnya nanti biasanya Polri akan melihat ketika kejadian itu di lantai 6 akan dicek 2 jam sebelum kebakaran CCTV siapa sih yang lewat, siapa yang mendekati, kalau perlu 6 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya. Nah, kita yakin dengan penyidikan ilmiah Polri akan mengerucut siapa nanti tersangkanya. Dan saya sebenarnya agak kaget ketika Polri dengan cepat mengumumkan bahwa ini ada dugaan pidana. Saya sangat apresiasi karena Polri berani mengumumkan seperti ini bukan kebakaran konsleting tetapi ada arah pidana. Saya cukup apresiasi dan ini dengan ditanganinya oleh Polri dan Kejaksaan Agung, ini sebenarnya adalah simbol bahwa negara tidak mau kalah dengan kejahatan. Ini harus dilawan. Saya sepakat dengan langkah cepat Polri dan langkah bersama Kejaksaan Agung. Bagi saya ini suatu langkah yang sangat positif, menunjukkan arah positif penegakan hukum kita. Oke, menurut Anda apakah ini ada kaitannya dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung? Akan dijawab oleh Bung Sani sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.